Selamat datang di Kisah Tengah Malam. Untuk kisah tengah malam kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh wanita Jerman yang bernama Annelies Michel. Let's get to the story. Sanctorum Apostolum, Requiem Paulus, Primus Sacramentum Christum, Terra Sinde Materium Sanguis, Acquia Sanctorum Sanctum Omnium Impertor. Anna Elisabeth Annelies Michel, atau lebih dikenal dengan Annelies Michel, adalah seorang wanita Jerman yang mengalami ketidaksetiaan ritus eksorsisme Katolik selama setahun sebelum kematiannya yang tragis. Annelies Michel lahir pada tanggal 21 September 1952 di Leverkusen, Bavaria, Jerman Barat, dari sebuah keluarga Katolik Roma. Dia tumbuh dengan 3 saudara perempuan dan orang tua mereka yang sangat taat. Annelies pergi ke gereja bersama keluarganya setidaknya 2 kali seminggu. Dia terikat pada aturan ketat dari keluarga yang sangat religius ini, dan keluarganya semakin menekannya. Ketika Annelies berusia 16 tahun, dia mengalami masalah psikologis hanya karena tekanan ini, dan terus-menerus mengatakan bahwa dia dapat melihat wajah iblis pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Annelies diagnosa dengan psikosis yang disebabkan oleh epilepsi lupus temporal dan mulai meminum obat. Kemudian situasinya mulai menjadi lebih buruk, dan ketika dia berdoa, dia berkata dia dapat mendengar suara-suara seperti dia terkutuk dan dia akan membusuk di neraka. Dia mulai berhalusinasi. Sebagai hasil dari perawatannya, kondisinya memburuk dan dia tenggelam dalam depresi, bukannya menjadi lebih baik.
Namun terlepas dari situasi ini, Annelies berhasil lulus dari Universitas Würzburg pada tahun 1973. Teman-temannya menyatakan bahwa dia terlalu religius, tetapi tekanan keluarganya yang menyebabkan dia mengadopsi kepribadian seperti itu. Dan Annelies segera menjadi takut pada objek seperti salib. Agama kini telah menjadi musuhnya. Keluarganya sebaliknya mulai memperlakukannya lebih buruk. Ketika mereka terus melakukannya, Annelies mulai hidup dalam kemarahan yang tak ada habisnya terhadap keluarganya. Ketika Annelies mengalami trauma ini, sebuah permintaan datang dari kerabatnya untuk mengirimnya pergi dengan isolasi. Pada saat yang sama, tidak hanya keluarganya, tetapi orang-orang di sekitarnya dan beberapa pendeta yang bahkan tidak terlalu mengenalnya memujuk Annelies dengan mengatakan kepadanya bahwa iblis sedang menghantui dan bahwa mereka harus melakukan ritual setan. Hari-hari ini, Annelies menyerang orang-orang di sekitarnya. Dia meminum air kencingnya sendiri, memakan serangga, meski mengambil berbagai obat antipsikotik hari demi hari. Gejala Annelies semakin memburuk. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat iblis dengan membuat geraman dalam dan melompat dan melempari barang-barang. Pendeta Ernest Holt percaya bahwa Annelies tidak terlihat seperti epilepsi, bahwa dia menderita kerasukan setan. Oleh karena itu, Holt mendesak uskup setempat, Joseph Strong, untuk memungkinkan sebuah pengusiran setan. Joseph memberikan izin kepada pendeta Arnold Waynes untuk melakukan pengusiran setan menurut ritual Romanum tahun 1614 dengan memanggil psikopat lokal secara rahasia total. Dalam sebuah surat kepada pendeta Ernest Holt pada tahun 1975, Annelies Michel menulis, "Saya bukan apa-apa. Segala sesuatu tentang saya adalah kesombongan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus meningkat. Anda berdoa untuk saya. Saya ingin menderita untuk orang lain, tapi ini sangat kejam." Kalimat "tapi ini sangat kejam" sebenarnya adalah ringkasan dari cerita ini. Memang, ritual pengusiran setan dimulai pada 20 September 1975. Sebanyak 67 sesi eksorsisme, 1 atau 2 setiap minggu, berlangsung hingga 4 jam. Dilakukan selama sekitar 10 bulan antara tahun 1975 dan 1976. Setelah upacara pengusiran setan pada 1 Juli 1976, Annelies Michel meninggal dunia di rumahnya sendiri. Berat badannya 30 kg. Lututnya patah karena terus-menerus berlutut. Dia tidak bisa bergerak tanpa bantuan dan dilaporkan mengidap pneumonia. Meskipun laporan otopsi Annelies menyimpulkan kematiannya karena kekurangan gizi dan dehidrasi karena kelaparan, alasan utama kematian ini terbukti. Setelah penyelidikan, jaksa penuntut negara menyatakan bahwa kematian Annelies bisa dicegah
bahkan seminggu sebelum dia meninggal. Kasus ini telah dikutip sebagai contoh penyakit mental yang salah diidentifikasi, kelalaian, penyalahgunaan, dan histeria agama. Keluarga Michelle dan para pendeta dituntut setelah kematian tragis Anneliese. Akibat gugatan itu, keluarga dan 2 pendeta ditangkap. Ketika para pastor menjalani hukuman penjara, keluarganya dibebaskan karena alasan tertentu, seolah-olah mereka sudah cukup menderita. Setelah insiden ini, izin eksorsisme di Jerman berkurang dan beberapa aturan ketat diberlakukan untuk mencegah kejahatan semacam itu. Kehidupan Anneliese Michelle ditakuti oleh iblis, tapi di sini iblis yang sebenarnya adalah orang tuanya sendiri. Jasad Anneliese Michelle dimakamkan di pemakaman Klingenberg an Main, Bavaria, Jerman. Makamnya tetap menjadi situs ziarah. Pada Juni 2013, kebakaran terjadi di rumah tempat Anneliese Michelle tinggal, dan meskipun polisi setempat mengatakan itu adalah kasus kebakaran, beberapa penduduk setempat mengaitkannya dengan kasus eksorsisme. Demikian sebuah kisah tragis yang dialami oleh Anneliese Michelle. Semoga kisah ini bisa memberikan kita kekuatan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Untuk teman-teman yang punya cerita horor maupun video horor, bisa DM ke Instagram saya yang ada di kolom description, dan semua video horor maupun cerita horor teman-teman akan saya posting di Kisah Tengah Malam. So terima kasih. See you next another story. Goodbye now.